Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru hebat, pada video sesi kali ini kami akan menjelaskan pemanfaatan Google Form untuk input soal penilaian akhir tahun. Namun sebelumnya, untuk mendukung kreativitas guru dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Amlapura, silakan Bapak Ibu untuk mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng pada channel YouTube. Nah, untuk pembahasan pada video kali ini yaitu melalui webinar SMK Negeri 1 Amlapura yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2020, yaitu membahas mengenai paket komplit pemanfaatan Google Form. Yang pertama, cara upload copy soal pada Google Form. Yang kedua, input soal pada Google Form. Dan yang terakhir, cara menyingkat link Google Form dengan bit.ly.com. Berikut video selengkapnya. Baik, untuk materi hari ini yaitu berkaitan tentang pembuatan tes penilaian akhir tahun yang akan diadakan oleh SMK Negeri 1 Amlapura. Yang pertama yang perlu kita buat yaitu membuat copy soal dan copy soal. Dan untuk membuat copy soal, Bapak Ibu nanti yang kirimkan copy soal yang sudah jadi berupa PowerPoint. Nanti Bapak Ibu tinggal mengedit mata pelajaran, tanggal pelaksanaan tes dan waktu pelaksanaan. Nah, ini nanti yang akan kirimkan ke WA grup SMK. Nanti Bapak Ibu bisa edit. Ini yang sudah buatkan berupa PowerPoint dulu. Nanti Bapak Ibu edit di PowerPoint. Setelah diedit nanti akan disimpan berupa PNG dalam bentuk gambar. Dan contohkan di sini yang sudah buat copy dengan mata diklat simulasi digital atau simulasi dan komunikasi digital. Nanti Bapak Ibu download, setelah itu buka PowerPoint yang bisa diedit. Nah, contohnya yang ganti mata diklatnya menjadi mata pelajaran PPKN. Nah, untuk tanggal itu menyesuaikan dari tanggal ujian yang Bapak Ibu pelaksanaan nanti atau ulangan. Contohnya yang kasih untuk PPKN itu Selasa tanggal 12 Mei 2020. Nah, ini contohnya nanti. Nah, karena ada pengurangan kalimat, nanti Bapak Ibu bisa geser kotak kolom pada mata pelajaran menyesuaikan dari yang di bawah, sehingga ada titik dua antara yang di atas dan di bawah itu sama. Nah, ini juga untuk kelas dan waktu nanti Bapak Ibu silakan disesuaikan. Nah, setelah diedit sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu buat, lalu disimpan jadikan PNG atau dalam bentuk gambar. Nah, ini walaupun filenya dalam bentuk PowerPoint, kita simpan menggunakan dalam bentuk PNG dengan cara mengklik file, lalu klik Shift As, taruh di folder yang sudah Bapak Ibu buat
biar jadi satu kesatuan dengan soal yang Bapak Ibu buat. Buatkan satu folder khusus, baik itu di My Document, di D ataupun di E. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa rubah nama filenya, umpamanya dirubah menjadi kop PAT PPKN 2020. Nah, silakan dihapus PPTX-nya, dihapus. Nah, setelah itu pada shift as tipe, Bapak Ibu silakan nanti rubah yang sebelumnya PowerPoint dirubah menjadi PNG. Nah, pilih di klik yang ulang. Untuk shift as tipe berupa gambar, Bapak Ibu bisa klik tanda panah ke bawah, lanjut masuk ke PNG, klik PNG, lalu klik simpan. Nah, nanti akan muncul seperti layar di depan, just this all slide atau just this one. Bapak Ibu klik just this one. Nah, selanjutnya nama file yang tadi Bapak Ibu simpan itu bisa dicari di folder yang Bapak Ibu buat tadi, di My Document, di admin, lalu lihat di kop tadi. Nah, ini sudah dalam bentuk gambar. Nah, selanjutnya baru kita buka soal pas yang Bapak Ibu sudah buat, atau contoh soal yang sudah Bapak Ibu buat. Yang contohkan di sini ada soal pas simulasi digital. Terus Bapak Ibu silakan nanti buka Google Chrome. Setelah diaktifkan emailnya, Bapak Ibu bisa mencari di membuka Google Drive. Google Drive itu ada di sebelah pojok kanan atas dengan simbol kotak-kotak. Itu diklik, lalu pilih Drive. Ini Google Drive yang Bapak Ibu buka. Selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk membuat folder untuk memudahkan pekerjaan. Bapak Ibu silakan untuk membuat folder dengan cara pertama klik pojok kiri atas ada tanda tambah, klik folder, lalu ketik untuk memudahkan PAT PPKN 2020, klik buat. Nah, folder yang tadi sudah dibuat, Bapak Ibu silakan buka foldernya dengan mengklik 2 kali ya. Folder sini sudah dibuka PAT PPKN 2020, masih dalam kosong. Nah, sekarang dalam satu folder ini Bapak Ibu buka Google Form dengan cara mengklik kanan pada mouse, lainnya pilih Google Formulir ya. Nah, setelah tadi Bapak Ibu buka di Google Form, nah awal pertama pada Google Form yang muncul adalah sana ada kolom awal formulir tanpa judul dan kolom kedua pertanyaan tanpa judul.
Nah, di sini untuk membuat soal PAS atau soal PAT itu digunakan yang pertama ada kop soalnya. Nah, untuk mengisi kop surat atau kop soal, soal yang tadi sudah dibuat itu Bapak Ibu bisa tempel di Google Form yang Bapak Ibu buka hari ini. Caranya klik tema, sesuaikan tema, ada di pojok kanan atas. Lalu pilih gambar. Nah, selanjutnya di sini ada menu tema, unggah ataupun foto. Bapak Ibu klik unggah, menu unggah. Setelah klik menu unggah, klik cari. Nah, selanjutnya cari simpanan kop gambar yang sudah disimpan tadi di folder yang Bapak Ibu simpan, kop PAT PPKN 2020 berupa gambar PNG. Yang klik, lalu klik open, dan sudah diupload di header. Lalu Bapak Ibu klik selesai. Nah, sehingga kop surat tadi, kop PAT tadi itu bisa diunggah di Google Form. Nah, langkah berikutnya yaitu membuat identitas peserta didik dengan mengklik pertama kolom formulir tanpa judul. Bapak Ibu klik blok atau hilangkan formulir tanpa judul dengan mengetik identitas peserta didik. Selanjutnya di bawah identitas peserta didik, Bapak Ibu bisa berikan petunjuk isi data identitas Anda pada kolom yang sudah disediakan. Di kolom ketiga, di pertanyaan apa itu Bapak Ibu silakan ketikkan pertanyaan nama siswa, NIS, kelas, nomor absen. Selanjutnya setelah nama lengkap ditambahkan kelas. Bapak Ibu silakan diketik kelas. Nah, untuk kelas itu sendiri sesuaikan dari kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi di sini nanti siswa akan memilih salah satu kelas yang sesuai dengan jurusannya. Nah, agar siswanya lebih gampang memilih, kita atur ada kelas. Nah, di sini untuk kelas sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu buat atau ajarkan. Bapak Ibu bisa atur di sebelah kolom kelas itu pilihan ganda, bisa diklik panah ke bawah, pilih dengan drop down. Setelah di drop down nanti muncul ke link siswa, itu siswa akan mengklik tanda panah ke bawah lalu pilih kelas yang dia inginkan. Selanjutnya kita isi dengan kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Ini ada kelas 10, kita gunakan 10 angka 1. Nah, untuk kelas berikutnya silakan Bapak Ibu tambahkan sampai kelas yang diajarkan. Pokoknya kelas 11 ada TB, AP,
AK, TSM, TKR akan Bapak Ibu nanti ditambahkan. Nah, untuk kelas Bapak Ibu bisa klik di sini untuk wajib diisi, sehingga untuk memudahkan kita melacak siswa tersebut. Nah, setelah kelas lanjut ke nomor absen. Nomor absen, sini ketik nomor absen atau nomor absen, itu saja boleh. Sehingga nanti di nomor absen siswa yang bersangkutan akan mengetik nomor absen sesuai dengan absen kelasnya masing-masing. Untuk menginput soal ke halaman kedua atau bagian kedua, Bapak Ibu bisa klik pada kolom terakhir. Di sebelahnya ada pilih tanda sama dengan, diklik sehingga akan muncul ke bagian 2. Nah, bagian 2 ini di judul pertama Bapak Ibu bisa ketikkan tes penilaian akhir tahun. Nah, untuk deskripsi itu Bapak Ibu bisa membuat petunjuk umum siswa agar bisa menjawab, seperti soal pada umumnya, blok kalimat petunjuk umum semuanya, klik kanan, copy, lalu dibawa ke deskripsi di bawah tes penilaian akhir tahun. Jadi klik kanan, lalu tempel atau paste. Nah, untuk kolom kedua, pada bagian kedua ini akan muncul pertanyaan. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu input dari soal Word dibawa ke Google Form. Nah, saya contohkan 5 soal. Yang pertama ini soal yang sudah sediakan. Yang blok kembali ke Word. Soal yang Bapak Ibu buat itu satu persatu di copy kalimatnya. Klik di blok, lalu klik kanan, copy. Lalu ditempel di kolom pertanyaan. Klik kanan, paste. Nah, untuk optionnya Bapak Ibu bisa mengcopy seluruh option yang Bapak Ibu buat. Optionnya diklik, lalu di copy semua di blok. Klik kanan, copy, lalu klik kanan pada kolom Google Form di opsi 1, paste. Agar menjadi kuis itu Bapak Ibu atur dulu kalimatnya dengan menekan klik tombol pengaturan. Lalu di sini ada 3 menu, ada umum, present, quiz. Nah, di umum Bapak Ibu bisa tambahkan, kumpulkan dengan email responden atau siswa. Yang kedua, siswa hanya bisa menjawab maksimal 1 kali. Jadi saat siswa menjawab sudah mengirim, siswa tersebut tidak bisa mengulang lagi menjawab yang kedua kalinya. Jadi maksimal 1 kali dia sudah bisa mengirim. Selanjutnya di menu presentasi, Bapak Ibu bisa milih acak urutan pertanyaan. Jadi masing-masing siswa
siswa yang akan membuka link soal tersebut itu akan berbeda munculnya. Bapak Ibu bisa klik isi centang acak urutan pertanyaan. Nah, untuk tanggapan terakhir atau konfirmasi terakhir setelah siswa menjawab soal dan sudah mengirimkan, itu bisa Bapak Ibu tambahkan tanggapan Bapak Ibu kepada siswa yang sudah mengerjakan soal. Saya contohkan. Nah, jadi kalimat ini akan muncul setelah siswa menjawab soal secara keseluruhan. Kita masuk ke quiz. Kita atur kalimat option tadi atau kalimat soal tadi jadikan quiz. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan. Yang pertama ada menu rilis nilai. Itu siswa bisa melihat nilainya setelah menjawab soal. Ini sudah ada tombolnya. Pertanyaan, siswa dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab, ini tidak usah. Jawaban yang benar tidak usah. Jadi siswa hanya bisa melihat nilai yang setelah dia jawab. Dan tulis, lalu tekan simpan. Nah, selanjutnya baru kita mengisi kunci jawaban dari pertanyaan yang Bapak Ibu input pertama dengan cara menekan tombol tanda centang paling bawah di option di kunci jawaban. Tanda centang diklik sehingga di sini kita bisa mengisi kunci jawaban untuk masing-masing soal. Umpamanya ini pertanyaan memaparkan cerita, jawabannya adalah cerita. Kita centang jawabannya. Soalnya itu jumlahnya 25. Jadi masing-masing soal poinnya adalah 4. Jadi siswa nanti kalau betul semua dari 25 soal itu nilainya 100. Nah, setelah diisi angka 4, di sini di poin di pojok kanan atas disejajar dengan pertanyaan dan respon. Di sini akan muncul total 4. Jadi total nilai yang dibuat oleh Bapak Ibu masing-masing soal. Nah, untuk menambahkan soal berikutnya, kita klik tanda panah, tanda tambah kembali. Lalu seperti biasa tadi copy soal seperti semula. Nah, sekarang yang pakai soal yang isi gambar. Biasanya tidak semua soal atau kalimat itu menggunakan kalimat-kalimat saja, tapi bercampur dengan beberapa gambar. Ya, yang contohkan di sini soal kedua yang gunakan soal nomor 32. Soal kedua untuk menambahkan gambar itu Bapak Ibu silakan gambar yang sudah diinput di Microsoft Word itu Bapak Ibu simpan dengan menekan klik gambarnya, klik kanan, lalu shift as picture. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diisi umpamanya gambar nomor 32. Jadi gambar nomor 2. Nah, silakan Bapak Ibu nanti simpan sesuai dengan folder yang Bapak Ibu inginkan. Untuk shift as-nya bisa Bapak Ibu gunakan JPEG atau PNG. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa merubah shift as tipe, bisa gunakan PNG atau JPEG. Lalu
Selanjutnya klik simpan. Nah, untuk soal kedua, kembali kita input soalnya dengan kalimatnya, dengan memblok semua kalimat soal, lalu klik copy, bawa ke kolom pertanyaan yang kedua, lalu paste. Untuk menempel gambar yang tadi, sebelah kolom pertanyaan itu ada simbol gambar. Simbol gambar, Bapak Ibu klik, lalu pilih menu unggah, klik cari gambar yang sudah disimpan tadi. Itu Bapak Ibu silakan cari di folder yang Bapak Ibu simpan. Tadi saya simpannya di folder picture. Jadi ini gambar yang tadi kami simpan dengan nama file 2. Lalu klik gambar tersebut, akan muncul di file name. Selanjutnya klik open. Biarkan gambar tersebut terupload. Nah, sehingga di sini kalimat, nah karena sesuaikan kalimat soal, karena tadi di soal Word itu gambarnya di atas, jadi untuk di Google Form itu kalimat soalnya diubah, diedit di bawah. Ya, gambar di bawah menjelaskan tentang teknik ukuran shoot yang digunakan, jarak jauh yang dihasilkan kamera. Jadi ini contoh gambarnya. Nah, selanjutnya ada kalimat soal, ada gambar. Selanjutnya kita isi optionnya. Optionnya seperti biasa, seperti tadi Bapak Ibu memblok semua option yang dibuat di Word, diblok semuanya, lalu klik kanan, lalu copy, kembali ke Google Form tadi, klik kanan, lalu paste. Untuk mengirim link, Bapak Ibu silahkan klik tombol kirim, lalu klik simbol atau tanda link. Nah, di sini tautan, silakan Bapak Ibu bisa klik perpendek linknya. Nah, nanti link ini sudah ditentukan oleh Google Form. Nah, untuk agar siswa tersebut mudah untuk mengklik, Bapak Ibu bisa klik salin, lalu ubah nama link tersebut, bisa menggunakan bit.ly.com. Dan kebetulan untuk bit.ly.com saya sudah aktifkan, itu menggunakan email sendiri. Nah, ini nanti Bapak Ibu untuk menyingkat email dan memberi nama, yaitu dengan mengklik bit.ly.com. Nah, itu Bapak Ibu silakan nanti login terlebih dahulu, membuat akun, baru bisa diaktifkan. Selanjutnya untuk menyingkat link tadi, link Google Form tadi, link yang kita buat untuk di-share ke siswa, kita klik salin, lalu masuk ke aplikasi Bitly, lalu klik print. Nah, di sini sudah disediakan kolom paste long URL. Bapak Ibu silakan klik paste. Nah, di sini sudah disingkat link yang kita buat tadi, Google Form untuk
tanpa link akan berubah menjadi bit.ly.flash dan lain sebagainya. Nah, untuk link ini bisa Bapak Ibu copy dan share ke WA siswa masing-masing, atau itu Bapak Ibu bisa untuk membuat nama link sendiri. Contohnya, nah, karena ini menggunakan part soal PAT, nah, yang buatkan link, nama linknya PAT PPKN 2020. Jadi nama linknya adalah PAT PPKN 2020. Tinggal Bapak Ibu merubah yang sebelumnya nama linknya angka dan huruf, kita rubah menyesuaikan dari yang Bapak Ibu inginkan, lalu klik shift. Nah, sehingga link ini bisa di copy dan di share ke siswa. Namanya yang copy, yang bawa ke browser, klik. Nah, ini karena yang sudah tadi menjawab, jadi ini sudah soal ini tidak bisa dikerjakan kembali. Jadi untuk siswa nanti juga sama, link yang dibuat di copy lalu diberikan ke siswa link tersebut. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.